Wah, pernah kita suatu hari kita pergi ke driving jauh gitu ya. Terus pas mau pulang di jalan tuh, loh, dompet mana ya? Padahal di dompet kan ada SIM, terus semuanya lah ya, kartu identitas, Social Security, dan ATM gitu. Waduh, gimana ini? Repot ngurusnya, sampai kita berhenti, kita telepon temen, gimana di mana? Ternyata di kantong. Selamat pagi teman-teman pendengar dan penikmat podcast XYZ. Kali ini kita bertemu lagi untuk memperbincangkan hal-hal yang kita bisa rasa sebagai karakter-karakter khusus atau karakter-karakter umum dari perbedaan generasi yang itu didefinisikan katakanlah sebagai X, Y, dan Z. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mungkin bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip ya, celebrity couple. Jadi kita hari ini kedatangan Bung Kholil Mahmud dan Mbak Irma Hidayana. Pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan kedua seniman, aktif pemain gitar, dan vokalis band Efek Rumah Kaca. Dan Mbak Irma ini, pertama saya harus sebutkan sebagai seniman dulu ya, karena di pandai besi dan beberapa aktivitas seni yang lain, tapi juga sebagai aktivis sosial. Saya terakhir ketemu Mbak Irma sibuk menangani ini yang kawal COVID ya, Mbak Irma. Lapor COVID. Oh, sorry. Lapor COVID, karena ada beberapa. Ya. Saya selalu mix antara kedua itu. Dan kebetulan mereka, Mbak Irma sedang menyelesaikan postdoc programnya. Dan kali ini kita akan bicara soal, sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang generasi Z dan generasi milenial 20-30. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang yang akan mewakili generasi X. Dan generasi X itu mungkin bisa didefinisikan umur 40 dan 50 gitu. Ya mungkin generasi itu pemisahan yang agak arbitrary ya, tapi saya percaya bahwa kondisi seseorang itu ketika dilahirkan itu memengaruhi cara pandang mereka terhadap hidup, dan pengaruh yang paling konkret misalnya bagaimana mereka melihat generasi yang lain. Dan mungkin kalau ada satu hal konkret yang saya juga bisa rasakan sebagai generasi X sendiri adalah, saya kemarin bilang ke anak saya bahwa saya itu udah hidup sama lamanya di abad 21 dan abad 20 gitu kan. Jadi split evenly antara 20 tahun di abad 20 dan 20 tahun di abad 21. Dan itu poinnya bukan soal umurnya, tapi bahwa kita melihat kehidupan di abad sebelumnya yang mungkin tidak terlalu saturated dengan teknologi, informasi tidak berjalan terlalu cepat. Dan yang paling penting adalah selama 20 tahun di abad 20 itu paling tidak ada pandemi yang menutup dunia dalam skala yang masif gitu. Nah, tapi dari perbedaan itu mungkin yang pertama kali akan saya tanyakan ke Mbak Irma dan Bung Kholil adalah pasti soal pengalaman pribadi gitu. Apakah usia itu benar-benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Dan pertanyaan pertama pasti soal apa yang pertama kali dirasakan ketika life turns 40 gitu, karena banyak yang bilang kan life begins at 40. Itu benar atau tidak, atau itu konsepsi yang salah? Silakan Mbak Irma dan Bung Kholil. Gue nggak, life begins at 40 nggak terasa. Jadi sama sekali nggak mempertimbangkan umur sebagai sebuah satu milestone tertentu yang karena kita sudah melewati umur tertentu maka punya kewajiban-kewajiban tertentu gitu, atau mengikuti milestone orang lain gitu ya, yang atau dibukukan, dibentuk oleh satu situasi tertentu gitu, kayaknya enggak. Jadi alamiah aja ya, kadang memang udah tua tapi masih kekanak-kanakan juga, tapi ada juga yang memang perubahan yang signifikan gitu. Kalau gue lebih ke yang terakhir tadi ya, kayaknya
yang ngomong life begin at 40 itu dulu sebelum memasuki 40 itu gua bertanya-tanya, emang bener ya? Gitu. Pernah ada kayak gitu, emang bener ya? Tapi pas masuk 40 kayaknya lupa gitu. Dan sekarang begitu ditanyain, enggak tuh kayaknya hidup gua kayak sama aja ya. Kalau nggak ada perbedaan yang signifikan ya kalau dibandingkan dengan umur 20 misalnya ya, dalam segi misalnya semangat untuk belajar atau melakukan sesuatu gitu ya yang baru, pengen ngapain ya. Dulu waktu kita masih muda kan pengennya macam-macam lah ya, pengen ini, pengen coba itu, pengen coba ini gitu. Nah, kayaknya justru ada masa-masa di antara umur 30-an itu yang mungkin gue justru grafiknya menurun. Terus akhir-akhir ini itu juga beberapa tahun terakhir ya, menjelang 40 sampai sekarang udah 40 berapa? 5. Udah 45. Loh, kayaknya waduh kok balik lagi ke yang dulu ya, padahal semangat ya, secara semangat. Terus mungkin karena aku juga kuliah ya, waktu itu ngambil S3, sekolahnya telat. Jadi sekolahnya telat, umurnya udah menjelang 40, bahkan 40, masuk S3 itu aku 40 karena dapat beasiswa terakhir batas umurnya 40. Jadi kayak lah ini kok jadi pelajar lagi nih kayak gitu, jadi kayak kembali lagi ke situ. Jadi waduh ya begini kayaknya nggak berasa. Ya, saya balik ke Khalil tadi, kalau tidak salah sempat bicara soal memang ada beberapa perubahan tapi juga ada hal yang sama gitu, dan tadi bilang juga ada hal-hal di mana malah balik jadi kayak anak-anak atau lebih muda gitu. Bisa lebih spesifik nggak soal bahwa ada tendensi lama dari masa lalu yang ketika kita muda itu mengontrol hidup kita gitu, tapi justru malah balik di usia yang lebih tua gitu. Banyak gitu. Ya itu sifat dasar dari kecil aja sih. Misalnya gua sifat menunda-nunda pekerjaan, itu. Ya kan? Hafal lu kan? Hafal banget. Terus semakin mendapat kesempatan nih ya, kayaknya. Enggak. Punya alasan aja. Jadi alasannya kalau sekarang misalnya, dan mungkin mix antara valid sama kadang-kadang dimanfaatkan itu ya. Jadi emang pengen broader konteks gitu, baca lebih lama apa gitu untuk bisa memutuskan sesuatu gitu ya. Tapi jadi ada unsur menunda-nundanya juga sih sebenarnya. Walaupun kalau dulu tuh nunda-nunda karena gini, kayaknya bisa nih gitu. Kalau sekarang pengen jangan sampai ada yang luput dari satu analisis gitu ya, misalnya jadi baca dulu ini, entar dulu, dipendam dulu. Kadang-kadang judgement-nya yang terlalu cepat juga rapuh juga gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi ada justifikasi, walaupun kalau dilihat lagi itu emang dari kecil suka ada bawaan kayak gitu. Itu yang penundaan ya menunda-nunda lah ya, menunda-nunda ini sih Pak kerjaan. Tapi kalau yang mungkin dulu ada sekarang nggak ada, itu beda mekanisme kerja aja sih. Kalau dulu masih punya banyak mimpi gitu ya, zaman sebelum 2000-an, setelah masuk dunia kerja udah jarang mimpi, tapi ngelihat situasi di depan apa permasalahannya, kita coba menyelesaikan permasalahan itu gitu. Jadi kalau ditanya orang sekarang, misalnya gini, gue ngeband nih dari dulu. Dulu tuh punya cita-cita pengen jadi pemusik gitu ya. Udah gitu. Tapi kalau sekarang setelah 2000 nggak bisa menjadi pemusik, ya udah kerja aja. Terus tiba-tiba malah jadi pemusik. Gitu. Jadi lebih nggak ada mimpi, tapi ada di depan kesempatan apa ya jalanin. Tapi ternyata malah jadi ya. Itu akhirnya membuat cara bekerjanya berbeda. Nah itu dulu begitu, sekarang beda gitu. Itu yang beda sih. Itu bisa karena saya tadi sempat seperti merasakan bahwa umur 40 menjadi lebih realistis gitu ya, bahwa
dari dulu idealis, terus kemudian menjadi lebih realistis setelah melihat kenyataan di luar sana kayaknya susah gitu. Saya menangkapnya seperti itu atau saya yang salah? Sebenarnya ada unsur ya namanya masih muda kali ya, nggak terlalu idealis banget, punya ide-ide gitu, tapi nggak yang kayak sekarang pasti, karena kan kita terus tambah matang gitu ya, tambah matang. Misalnya gini, apakah zaman dulu pengen ngeband bener-bener pengen mengekspresikan kesenian yang fisik keseniannya pun, apakah kita ngelihat orang ditindas itu adalah sebuah ekspresi yang kita mau suarakan gitu, itu belum tentu kan. Jadi dari kecil kita nggak begitu juga, visi kesenian, visi keindahan itu kan pasti yang banal-banal gitu ya. Dan itu tumbuh, semakin belajar semakin kita tahu, oh ya akhirnya berubah dan merasa bahwa mungkin kita bisa juga belajar dari karya, melihat sesuatu hal yang halus gitu dan akhirnya menjadi tempat musik itu. Tapi itu kan gradually gitu, pelan-pelan kita menuju ke sana, walaupun nggak ada niatan tujuannya mau ke sana juga. Ada nggak new wisdom yang muncul ketika sudah berusia 40 dan itu simply dari hasil akumulasi pengalaman dan akumulasi knowledge? Ada sih ya, pasti pengalaman hidup ya, pengalaman hidup sama yang dipelajari menjelang dan pada saat memasuki 40 sih, itu menjadikan itu banyak reshape, bukan reshape ya, mungkin menajamkan kali ya. Kayaknya mungkin normal-normal aja sih menurut gue, kayak orang mungkin dalam perjalanan gitu, dia ketika dia mencari sesuatu, kalau istilah makan garam gitu, mungkin istilahnya makan garam gitu ya. Kita makan garamnya lebih kenyang, tetapi bukan hanya makan garam secara pengalaman lapangan, tapi juga karena kita menggali dan mencari selain itu kali ya. Kalau aku ya, karena aku kan kayaknya dalam 10 tahun terakhir kehidupannya lebih banyak sekolah, dan juga kebetulan pekerjaannya juga berkaitan dengan sekolah. Jadi pengalaman advokasi di bidang kesehatan ibu dan anak misalnya ya, tahu soal manipulasi perusahaan susu formula kepada kita, bukan hanya masyarakat tetapi juga kepada dokter, bahkan policy maker, itu tahu karena mencari tahu gitu. Kalau nggak mencari tahu mungkin nggak akan tahu gitu. Nah itu tuh kayak membuat gue pribadi lebih lebih banyak tahu dan sekaligus kayak lebih confidence gitu. Itu nggak tahu ya apakah itu berkaitan dengan umur, tapi menurut gue umur itu sebagai medium aja, memfasilitasi kita dalam mengalami pengalaman ini dan juga mencari dan menggali apa yang kita mau, gitu sih. Nah, pertanyaannya sama dengan ke Khalil tadi soal bahwa apakah menjadi lebih tua itu membuat Mbak Ima lebih menjadi seorang yang, dan ini setelah mendapatkan akumulasi knowledge dan pengetahuan lebih banyak, apakah menjadi lebih seseorang yang lebih optimis atau malah aduh ini kayaknya susah, dan setelah ketemu menghadapi banyak tembok itu jadi agak pesimis gitu? Are you a realist now than you are 20 years ago? Aduh gimana ya? Kalau menurut lu gimana gue? Gue realis apa optimis? Gue tuh suka menyemangati diri sendiri sebenarnya ya, tetapi gue nggak pernah take it seriously gitu, take it personally atau take it seriously. Apalagi sekarang punya anak, dan anak gue udah umur 12 tahun, terus dia to some extent dia ya, anak sekarang pasti gadget ini ya friendly, dan dia banyak banget, dia sekarang lagi jago banget kalau ngomong soal geopolitik, geografi gitu ya, geographically. Lu tanya ke gue peristiwa dari 1900 sampai
before 2000 gue pasti bisa name a year gitu ya. Itu dan gue jadi ngerasa bahwa anjing gue nggak ada apa-apanya. Gue kadang-kadang justru malah kayak gitu karena setiap hari ngobrol sama anak gue yang punya beberapa skill yang ada gapnya kan, kita generasi XYZ ini, jadi kayak justru makin, jadi gue ngapain ya gitu, kadang-kadang kayak gitu. Oke, ini balik ke pertanyaan yang lebih umum lagi ya. Kalau ada nggak hal-hal di usia 20-an, 30-an yang rutin dilakukan atau yang biasa dilakukan yang sekarang umur 40 itu nggak bisa lagi dilakukan gitu. Kalau mungkin ini ada hubungannya dengan faktor bahwa tadi saya taruh kunci mobil di mana ya, atau tadi dompet di mana ya gitu. Itu ada pengalaman kayak gitu nggak? Kalau gue sangat banyak, jauh lebih banyak dari Holil ya. Holil mungkin juga ada, tapi kalau gue kayaknya sering ya. Apa ya? Lebih sering ya, ketinggalan, inget nggak? Ketinggalan, iya. Dompet di mana ya? Aduh, dompet di mana? Wah, pernah kita suatu hari kita pergi ke driving jauh gitu ya. Terus pas mau pulang di jalan tuh, loh, dompet mana ya? Padahal di dompet kan ada SIM, terus semuanya lah ya, kartu identitas, Social Security, dan ATM gitu. Waduh, gimana ini? Repot ngurusnya, sampai kita berhenti, kita telepon temen, gimana. Ternyata di kantong. Sesimpel itu. Sering itu. Sering banget. Enggak, intinya paling sering concern terhadap sesuatu, tapi paling sering hilang juga. Atau paling sering nasihatin kesehatan, tapi paling sering sakit. Nah itu gua kayak gitu. Ya. Harus ini, harus itu, tapi ternyata gua sendiri yang ini. Yang sakit. Ya, tapi dan faktor bahwa sekarang sedang ada di Amerika, di negara lain. Karena kemarin sempat ada temen yang cerita dia lagi pindah ke luar negeri, mulai sekolah pas di umur 40 tahun gitu, dan itu hal yang sangat complicated menurut dia gitu, karena hidup di negara lain itu lebih susah. Kalau buat Holly dan Mbak Irma, fakta bahwa sekarang ada di Amerika itu membuat hal itu lebih susah, atau mungkin sempat berpikir bahwa aduh, ini lebih banyak perusahaan, mending di negara sendiri. Ada nggak sempat kepikiran gitu? Enggak, maksudnya kalau sekarang ya kita udah melewati fase itu. Yang paling berat itu waktu pertama kali ke luar negeri. Tahun 2013 dan itu belum 40 sih sebenarnya, tapi itu karena itu berat buat kita ya. Jadi sekarang sangat enteng ketika harus memutuskan yang cukup drastis gitu ya. Kita belum settle, tiba-tiba harus pindah dalam waktu 2 minggu aja, kita bisa memutuskan dengan ya udah ini aja, enteng aja gitu. Karena udah pernah yang lebih berat pun kita udah pernah, jadi itulah gitu kalau menurut saya. Jadi sebenarnya juga nih ya, kayaknya kita termasuk yang terlalu rileks mungkin ya di usia memasuki usia 40, pindah ke Amerika memang tergesa-gesa, sama sekali tidak ada rencana untuk kembali lagi ke sini atau cari kerja atau apa di sini tuh sama sekali nggak ada gitu. Dulu niatnya memang pulang, ya udah pulang aja karena kita udah meninggalkan banyak hal, kita harus catch up gitu ya yang di Indonesia gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba ada disuruh balik ke sini gitulah ya, dan itu keputusan harus diambil dalam waktu yang sangat cepat. Ya udah, kita sempat mikir serius beberapa hari, tapi mikir seriusnya ya mikir berdua, dan kita konsultasi juga, tanya-tanya ke beberapa orang, ini kok dapat postdoc, diambil nggak ya gitu. Terus tapi oke, akhirnya diambil. Dan ya udah dijalanin, dan benar-benar dalam waktu kurang dari 3 minggu kita langsung berangkat ke sini gitu. Satu itu, yang kedua sebenarnya gue pengen cerita dikit juga tentang bahwa kayaknya hidup kami setelah 30 ke atas ya, 30 tahun ke atas tuh justru lebih banyak eksperimentalis kita di kehidupan nyata justru ya, di keluarga gitu. Padahal sekarang udah punya anak juga, tapi kita nggak punya, kalau perasaan gue ya, kita tuh nggak punya pakem yang oke, kita harus settle gini padahal anak harus sekolah dan lain sebagainya, kan pasti ada pengaruhnya ya. Anak
bolak-balik pindah-pindah, sekolahnya pindah dan lain sebagainya, dia harus adaptasi budaya, agama kayak gitu kan. Jadi dan kemudian gimana nih masa depan ke depan nih kita mau ngapain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita kayaknya justru yang bereksperimen ya, di saat teman-teman yang mungkin orang lain yang umurnya di atas 40 mungkin mereka udah jauh lebih settle kali ya, tapi tergantunglah ukuran masing-masing. Cuman ya udah santai aja sih sebenarnya. Bukan santai, dijalanin aja gitu. Aja. Ya. Kayak sera-sera gitu ya. Kayak sera-sera. Iya. Oke, ini tadi di awal sedikit saya singgung soal bahwa saya juga sebagai anggota generasi X itu 20 tahun di abad 20 tahun di abad 21 gitu, dan pengalamannya saya pikir sama gitu, bahwa ada waktu yang sama yang kita habiskan di dua abad yang berbeda gitu. Dan tadi saya sempat sedikit sampaikan soal wah ini ada pandemik atau barusan pecah ada perang besar gitu yang mungkin akan jadi perang dunia ketiga katakanlah gitu. Nah, bagaimana orang kita sebagai generasi X melihat dunia sekarang gitu? Apakah sekali lagi apakah ini sesuatu kayaknya dunia ini progressively getting worse gitu, atau apakah ada malah justru lebih optimis gitu bahwa dengan capaian teknologi, dengan lebih banyak negara yang menjadi lebih makmur dan lebih demokratis, masa depan lebih cerah? Apa yang berbeda dengan dunia sekarang? Ya. Apa yang berbeda? Ya informasi pasti. Informasi cepat banget, jadinya ya kita jadi justru malah perlu lebih ada rest gitu. Kalau musik tuh ada restnya gitu, jadi nggak bisa terus menerus, ada nadanya, ada restnya juga. Untuk bisa melihat lebih jernih gitu kali ya, melihat lebih jernih. Dan tadi misalnya barusan ada diskusi sama anak, dia cukup cepat misalnya menjangkau hal-hal yang bahkan gue jangkaunya itu di umur 35 tahun, soal-soal ideologi misalnya philosophical, pemikiran-pemikiran filosofik gitu ya, misalnya kayak nihilism segala macam gitu. Tapi gue juga sanksi apakah dia bisa mendapatkan pemikiran itu dengan baik, hanya pada atau seperti tipikal informasi yang kita dapatkan sekarang itu yang sebenarnya banyak yang permukaan gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah tantangan untuk bisa nggak ingin tahu, nggak apa-apa nggak tahu banyak gitu, tapi kita cukup tahu beberapa hal cukup dalam gitu. Tapi kayaknya karakter sekarang nggak begitu ya, karakter sekarang itu menuntut cepat gitu. Jadi mungkin apakah kita akan kalah nih kalau kita menuju ke kedalaman dengan yang tahu banyak tapi permukaan semua, atau gimana ya? Tapi merasa bahwa penting sih kedalaman itu untuk bisa paling enggak membuat situasi atau pemikiran kita enggak tersesat lah gitu. Pak Irman. Iya, cara kita mengkonsumsi informasi dan beradaptasi dengan progresi perkembangan yang sekarang ini ternyata beda banget gitu. Jadi kayak hoax dulu kayaknya jarang banget ya, atau karena tidak dimediasi oleh media yang sosial media seperti sekarang dan lain sebagainya. Bedain hoax, misinformasi atau disinformasi itu susah banget ya sekarang itu. Terus sama satu lagi yang agak gue bingung adalah, jadi sebenarnya gimana sih sekarang orang-orang itu emang konsumsinya selalu ke sosial media, terus yang banal-banal justru yang jadi panutan, jadi role model, terus yang guru-guru yang sebenarnya gitu yang tahu ya hanya di bubble itu gitu. Jadi agak khawatir juga gitu. Nah itu kalau yang beda itu sih, itu jadi
oke, kita mengadaptasikannya gimana. Nah, tapi kalau gue ke anak, jadi pengennya gue ada beberapa hal gitu ya, yang gue justru jangan nonton YouTube terus, jangan, kadang-kadang mesti harus baca. Kalaupun YouTube reliable source gitu, karena sekarang udah banyak juga orang-orang karena pandemi, orang-orang juga nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, dia juga itu, dan dia udah memilih lah, gue nggak mau nonton, nggak mau, jangan install TikTok, jangan main TikTok ya pokoknya, karena TikTok ABCDE. Di awal-awal dulu dia kayak gitu dan lain sebagainya. Dan kita yang bisa gue salurkan ke dia, pass on ke dia, itu adalah ya itu tadi sih, melestarikan apa yang, jangan yang banal gitulah ya. Yang penting harus didalami gitu. Jangan terutama menyerap informasi, karena serem juga sih ini informasi di internet nih. Ada hal-hal yang mungkin karena pertanyaannya tadi ada generasional ya, kita bukan mewakili tapi bagian dari yang 40 gitu misalnya. Ada beberapa hal yang menurut gue mungkin tipikal generasi sekarang 40-an gitu, yaitu misalnya hubungan keluarga lebih dekat antara orang tua dengan anak itu jadi teman. Itu biasanya tuh generasi angkatan kita sekarang nih ya, kan beda ya, hubungan orang tua gua sama orang tua gua tuh lebih dingin, nggak terlalu dekat gitu. Tapi gue sekarang sama anak gue beda, gue merasa kita harus, apalagi dia juga nggak punya banyak teman, kehidupan berpindah-pindah, jadi kita berusaha jadi teman juga tapi jadi orang tua juga. Itu mungkin bisa generasional, banyak yang di umur 40 juga melakukan itu. Tapi ada hal yang gue nggak merasa keputusan-keputusan kita dalam mengelola keluarga ini juga dilalui oleh generasi itu. Misalnya kita menganggap misalnya pendidikan itu penting banget, sehingga hal-hal yang kita kadang nggak punya uang sama sekali, tapi pendidikan anak the best. Maksudnya kita sekolahin di tempat yang mahal gitu, yang bahkan nggak masuk akal buat orang. Bagus dan konsekuensinya mahal. Yang konsekuensinya mahal, bagus, tapi konsekuensinya mahal padahal itu nggak masuk buat kantong pendapatan kita gitu. Harusnya kalau dihitung gitu ya. Iya, buat perhitungan misalnya dia akan menghabiskan 70% dari penghasilan kita, itu kan jadi kita sisa tinggal 30% gitu ya. Itu kita berani bertaruh untuk melakukan itu. Makannya di warteg aja. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi itu kita nggak tahu apakah itu banyak keluarga akan punya arah ke situ gitu ya, mengambil kebijakan dalam membangun keluarganya seperti itu. Itu gue kurang tahu gitu. Misalnya keputusan pindah ke sini juga salah satunya selain karena dia dapat postdoc juga, oh ya dia ada anak bisa mendapatkan pendidikan di sini nih yang selama 2 tahun. Taruhannya apa misalnya? Ya Irma baru bikin lapor COVID harus ditinggalin. Itu kan struggling juga. Mana organisasi. Gua punya kegiatan di Jakarta gue tinggalin, tapi kita punya pertaruhan lain yang menurut kita mungkin sedikit beda aja. Kita concern ke sana sehingga kita terabas hadap tantangan ke depannya itu kita terabas. Bonek. Nah, saya mau balik ke soal angan ya. Berarti ini pada akhirnya soal anak gitu kan, bahwa dia hubungannya lebih baik dengan kita sebagai orang tua gitu. Tapi on the other hand, pertanyaannya adalah gini. Jadi tadi kalau nggak salah sedikit menyimpulkan bahwa waduh, angan ini umur 12 udah jadi nihilis gitu. Padahal kita aja umur 35, umur 40 baru jadi nihilis gitu. Nah, berarti kan ada resiko juga gitu loh, bahwa dengan informasi yang lebih cepat, dengan proliferasi informasi lebih banyak, itu mungkin efeknya bisa beda-beda ke anak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mbak Irma dan Khalil khawatir gitu dengan lebih khawatir dengan angan menjadi sesuatu yang berbeda dengan teknologi yang begitu masif sekarang? Kalau gua, jadi gini, kita membesarkan dia dulu yang paling vital adalah ketika kita pindah ke Amerika karena kita sama-sama sekolah berdua, sehingga dia kadang-kadang terlantar dengan gadgetnya. Jadi dia belum pernah megang gadget dulu. Selama kita masih di Jakarta karena kita kerja, ada yang ikut bantuin ngasuh. Tapi ketika kita sama-sama sekolah, berjibaku dengan paper semua, akhirnya dia jadi pegang gadget dan akhirnya dia
terus-menerus pegang gadget setelah itu ada satu rules yang kita berikan, tapi kita nggak terlalu strict nggak terlalu strict, dan kayaknya dia bisa dipercaya orangnya gitu. Jadi misalnya gini, jangan lihat hal yang violence, atau kalau melihat hal itu harus jujur bilang lah gitu ya. Nah itu sepertinya bisa dipercaya, sehingga kita cukup percaya bahwa dia itu punya nilai batasan tuh punya, bisa ngerti sendiri. Nah itu jadi sejauh ini, apalagi kita punya waktu untuk berdiskusi, nggak mengkhawatirkan sih rasa keingintahuan dia atau kerandoman berpikir dia yang macam-macam, nanti ada connecting dot-nya macam-macam gitu. Masih dalam taraf yang membanggakan lah, dalam arti walau belum melihat sesuatu hal yang membahayakan, karena merasa masih punya waktu untuk bisa dampingin. Kalau dia perlu pertanyaan, kita masih bisa jawab lah kira-kira, walaupun mungkin belum tentu punya jawabannya gitu ya, kita masih bisa cari bareng paling nggak. Baik, Ma. Kalau gue sama ya, sebenarnya kayak tergantung ya. Kalau gue ngerasa apa yang dulu kita terapkan gitu ke dia gitu, rulesnya ya, boleh nonton tapi nggak boleh ini. Jadi kita tuh ngasih kepercayaan dulu ke dia gitu, biar dia confident. Jadi nggak dibatasin dulu, tapi kita kasih percayaan. Kita nggak pakai restriction yang otomatis di YouTube dan lain sebagainya gitu. Kita nggak. Dan dia jadi terbiasa nanya, boleh nggak install ini, boleh nggak nonton itu. Dia masih terbiasa melakukan itu sampai sekarang. Sampai kalau gue ngerasanya justru teknologi informasi ini, kemajuan informasi dan teknologi di masa kini buat si Angan itu justru at some point memfasilitasi dia lebih advance lah dalam beberapa hal, termasuk menggali informasi daripada gue jadi ngerasa bahwa beneran ya kalau kita udah tua ketinggalan zaman ternyata gitu, ketinggalan zaman. Dan bukan hanya soal savvy gadget, tapi juga wawasannya menurut gue oke lah. anak 12 tahun, jadi dia kalau kita ajak ngumpul-ngumpul sama teman-teman dosen tuh dia bisa ngobrol sendiri sama dosen yang lain, ngomongin soal geografi, politik, wah nggak jelas, meskipun ya gitulah anak-anak. Tapi ya kalau gue nggak ini sih, belum mengkhawatirkan. Tapi mungkin kalau gue ngerasa ibu tuh cerewet ya, jadi gue kadang-kadang menyadari bahwa gue kadang-kadang di umur segini udah bisa alamin bahwa ternyata benar usia segini tuh ada cerewet-cerewet yang memang gue kerjakan, gue alami juga. Jadi gue sering, ayo kamu main sama siapa misalnya gitu, karena dia kalau main game online gitu kan, dia dari dulu dikasih tahu nggak boleh main sama random people, harus main sama orang yang kamu kenal gitu kan. Terus jadi gue selalu nanya, padahal sebenarnya gue denger dan gue apal itu suaranya temennya dan lain sebagainya gitu, tapi gue selalu nanya gitu. Padahal itu nggak perlu ya harusnya, tapi gue lakukan. Gue juga, dan konteksnya bercanda. Oke, nah sebagai orang tua pasti pengen meninggalkan warisan yang baik gitu, atau paling tidak minimal mengharapkan bahwa dunia itu akan menjadi tempat yang lebih baik buat dia di masa depan gitu. Tapi ya kita tahu gitu bahwa ada begitu banyak masalah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa misalnya climate change itu adalah masalah eksistensial buat generasi berikutnya gitu. Nah, apakah kita harus punya ketakutan bahwa nanti dunia akan menjadi tempat yang nggak terlalu nyaman buat dia di masa depan? Atau Mbak Irma Khalil percaya bahwa Angan akan menemukan solusinya sendiri, dia akan bisa mengatasi masalahnya sendiri di masa depan? Ya kalau gue ada kekhawatiran. Jadi kan karena kita jadi lebih bisa berusaha serve dia gitu ya, kadang-kadang mungkin kita kelewat batas dalam hal memenuhi kebutuhan dia gitu, sehingga kemampuan dia untuk bisa independen itu jadi lebih berkurang gitu ya. Nah itu sebenarnya hal yang menurut gue misalkan dari gue ya, gue penuh keterbatasan sangat jauh daripada yang didapatkan sama anak ya, sama Angan gitu ya. Tapi toh gue bisa tumbuh seperti ini gitu, walaupun artinya gue punya
kemampuan untuk survive yang mungkin lebih bagus dari dia sekarang. Nah, gue berusaha mempersiapkan bahwa apa yang dia dapatkan ini, yang udah dia dapatkan itu sebuah hal yang baik, tapi juga nggak menghilangkan hal yang baik yang gue pernah dapatkan waktu dulu, yaitu kemampuan untuk survive lebih kuat gitu, misalnya menghadapi berbagai pressure, tekanan yang atau situasi-situasi yang misalnya kalau gue sering bilang tuh bagaimana zaman sekarang itu banyak orang, anak-anak terutama ya, generasi yang muda, menurut perspektif gue itu lebih ke bagaimana dunia mesti mengerti mereka gitu. Kalau kita dulu kita mesti mengerti dunia gitu ya. Kalau sekarang dunia yang harus mengerti mereka itu gitu. Jadi kalau nggak ada sesuatu hal yang menurut mereka asik, mereka bisa tuh nggak akan mau melakukan itu gitu. Padahal kalau kita dulu kayak harus, karena kita nggak punya pilihan, nggak punya opsi gitu. Sekarang mungkin opsi lebih banyak gitu. Nah, takutnya dengan nggak tahu, ini masih perspektif lama ya. Kalau punya mentalitas seperti itu, takutnya nggak siap menghadapi dunia luar yang mungkin ternyata lebih kejam gitu ya, lebih keras gitu. Ya. Mbak Irma? Kalau gue ngelihatnya, gue tuh orangnya pengen agak kaku ya sebenarnya. Kalau sama anak ada kakunya tuh masih gue jaga, gue rawat jelek sebenarnya. Jadi gue pengen Angan tuh jauh lebih disiplin. Gue dulu tinggal, keluarga gue sangat sederhana, semuanya tuh sangat disiplin. Kita nggak bakal bisa dapat sepatu baru kalau nggak nabung atau apa. Aduh, keras banget, kehidupan keras banget. Dan sekarang menurut gue masa kecil gue jika dibandingin dengan masa kecil anak gue jauh berbeda, dan gue nggak pengen anak gue ngerasa bahwa semuanya bisa didapat dengan mudah gitu. Jadi yang pengen gue tekankan ya positif disiplin gitu. Sebenarnya pengen banget tetap dijaga dan ditanamkan, plus sambil gue juga sebenarnya belajar gitu, sambil belajar dengerin sekarang tuh harusnya idealnya gimana sih mendidik anak. Makanya kita coba sama anak ya udah kayak kita bertiga kayak berteman aja, semuanya egaliter dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi bekal dia ya, sama ya tentu saja disiplin-disiplin yang inilah yang standar lah ya. Gosok gigi, mandi, makan, habis makan ditaruh, habis naruh apa dibalikin ke tempatnya, apa segala macam skill-skill yang life skills itu yang gue ngebayangin justru jangan sampai itu overlook sama kita ya, yang sekarang heavy. Mungkin kita apalagi sekarang ngadepin perang dunia, mudah-mudahan nggak jadi ini dan lain sebagainya tuh kita udah ngobrol kita sekarang nih kita lagi makan enak nih, orang-orang di Ukraine nih sekarang mereka gimana gitu, dan bisa jadi it could be happen to us as well gitu, who knows next year atau kapan gitu. Jadi we really need to prepare and we really need to be blessed sekarang ini. Jadi ya hal-hal yang besar yang sifatnya filosofis dan sifatnya progresif itu kita coba tanamkan, dan kayaknya tuh kayak nggak perlu ragu-ragu sih kalau menurut gua. Angan juga udah bisa cari gitu ya sumbernya, tapi justru life skills yang kecil-kecil ini kayak cuci piring, kayak buang sampah jangan sembarangan, naruh sepatu, pulang sekolah jaketnya langsung dilempar. Nah kayak gitu tuh takut nanti kalau dia akan hidup dengan orang lain kan, jadi dia harus juga mewarisi norma-norma yang standar juga gitu. Ya, tapi secara umum Mbak Irma dan Khalil, gini, setiap generasi kan punya stereotip dan kecurigaan terhadap generasi yang lain gitu. Kayak misalnya saya agak pesimis, misalnya pernah pesimis dengan generasi milenial yang menurut stereotip itu kan self-centered, terus kemudian hanya mementingkan dirinya sendiri, terus kemudian lebih jatuh ke hal-hal yang superficial gitu. Nah, kalau dengan generasi Angan atau generasi anak saya itu, apakah kita bisa yakin gitu loh bahwa mereka akan bisa lebih kita harapkan untuk mendapat hasil yang lebih baik di masa depan gitu. Ini secara umum, bahwa apakah kita bisa harapkan
karena mereka adalah hasil didikan kita gitu ya, sesuatu yang tadi kalau dibilang bahwa kita lebih dekat dengan mereka, kita lebih konsisten menanamkan nilai-nilai itu dibandingkan misalnya generasi sebelumnya yang mungkin tidak mendapatkan itu. Kalau subjektif ya, ini ngomongin generasi secara umum ya? Ya. Waduh, kalau generasi secara umum sih kayak agak hopeless sih. Jangan-jangan semakin self-center, semakin semua yang banal-banal itu, karena role model platform komunikasi dan platform kita bersosialisasi serta berinteraksi dengan manusia yang lain itu sekarang beda, dan sayang yang disajikan itu justru yang nggak cocok lah dengan kita, dan lebih self-center dan lebih mengacu pada bukan substansi gitu ya, bukan yang esensial gitu. Kalau gue secara umum sih gitu. Ya, iya sih, pesimis sebenarnya kalau secara generasional ya, gitu, lebih pesimis karena memang tantangannya mereka punya ruangan baru gitu ya, sosial media yang terbukti punya dampak yang macam-macam gitu. Yang buruknya banyak juga gitu, yang sekarang jadi problema di anak-anak, termasuk di Indonesia maupun di Amerika, di dunia ya gitu. Bagaimana sosial media mempengaruhi mentalitas anak-anak yang sekarang gitu. Nah, kan itu mungkin bisa jadi bisa diminimalisir dengan waktu komunikasi yang imbang antara orang tua gitu ya. Selain mungkin pembatasan sudah dilakukan oleh misalnya guru mereka situasi tertentu nggak boleh buka sosial media di sekolah gitu. Tapi habis itu karena privacy dan lain-lain, kalau di sini boleh juga mereka di kamar aja gitu, nggak keluar-keluar, dan itu terjadi gitu. Jalan keluarnya mungkin hubungan keluarga yang masih bisa saling memantau gitu kan, sebenarnya sama ya. Jadi kalau buat kita melakukan itu untuk bisa saling tahu lah ya ngapain si anak terutama. Tapi kalau buat orang lain, terutama misalnya hasil observasi kita dengan teman-temannya aja ya ada juga mungkin yang memang situasinya nggak sama dengan kami gitu, punya waktu untuk memantau gitu ya. Bahkan waktu di Indonesia gitu juga mungkin guru orang tua murid nggak tahu anaknya itu lagi menghadapi apa di sekolah gitu, sehingga ya mungkin nggak ada bantuan gitu kalau memang ada kesulitan gitu. Ya mungkin ini menjelang menit-menit terakhir, jadi kita mungkin masih punya waktu 5-10 menit lagi. Saya mau nanya yang agak ringan, dan ini mungkin juga berhubungan dengan bagaimana kita mempersepsikan apa yang mereka nikmati, katakanlah dalam hal misalnya musik. Karena ini dua-duanya adalah keluarga, atau tiga-tiganya keluarga musisi, pasti saya akan nanya soal musik. Ini inevitable pasti gitu. Karena ya saya juga punya pengalaman dengan anak saya ketika saya masuk ke kamarnya, wah ini kok ada suara-suara aneh gitu kan, hal-hal yang musically saya nggak bisa mengerti gitu. Tapi di sisi yang lain saya mencoba misalnya menanamkan bahwa hanya dengar musik dari piringan hitam gitu, atau paling nggak CD lah gitu. Saya menanamkan nilai-nilai lama itu ke dia, dan sepertinya ada jalan tengah hibrida. Dia tetap pakai streaming, tapi kalau dia mau serius mendengarkan musik ya secara fisik gitu. Nah, kalau buat Mbak Irma dan Khalil ini bagaimana menanamkan itu, dan apakah sering muncul juga ketika masuk ke kamar, ini apa sih yang lagi dia dengerin gitu. Ini hal-hal yang kita nggak bisa mengerti gitu. Ada pengalaman seperti itu pasti. Silakan. Kalau gue agak konvensional juga sebenarnya, kayak misalnya ayo dong belajar, latihan terus, kayak gitu-gitulah yang standar-standar gitu. Tapi kalau musik itu
nggak ada yang khusus gitu ya, karena dia memang dengerinnya mungkin terbiasa yang apa yang didengerin kami ya, yang dengerin bapaknya gitu kali ya. Dia kemudian nyari sendiri gitu waktu dia, dan dia tuh bukan bermetamorfosis, tapi dia masih berubah-ubah ya, masih anak kecil ya. Dulu dia sangat suka hip hop, dia nge-rap, dia punya 2 single, dia bikin lagu sendiri. Terus kehidupan kita banyak belajar ya, karena kita dua-duanya belajar, terus kita sering ngobrol dan lain sebagainya. Dia tuh denger, jadi kita tuh nggak ada segregasi. Kalau kita kenapa-napa ya kita mendengarkan sesuatu, Angan selalu mendengarkan hal yang sama gitu. Gue belajar sesuatu, kadang-kadang dia juga dengar, jadi dia sedikit-sedikit tahu lah gitu ya. Jadi, nah jadi dia bisa punya, mungkin itu dia terpengaruh juga dari itu, jadi dia menggali sendiri. Nah cuman kalau gue itu kayak konvensional, ayo dong latihan terus dong biar bisa gitu. Padahal gue juga belajar dulu waktu gue kerja dapat pelatihan hak anak itu, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak itu bisa berkembang sendiri kok. Nanti dia menemukan sendiri, kalau belum waktunya dia nggak bakal bisa into one specific instrumen atau one specific musik yang dia gemarin gitu. Selanjutnya membebaskan, dan dia sekarang udah nggak mau lagi dengerin rap musik karena aduh aku malu deh kalau dengerin rap. Aku sekarang belajar main bass lah, belajar main gitar lah. Nah sekarang terakhir trompet, dan dia sekarang dengerin jazz setelah melalui banyak ya, ada Radiohead, ada sebelumnya Godzilla, Weezer, Radiohead, terus kemudian Beatles, sekarang jazz, dan sangat menakjubkan juga. Jadi suatu hari gue nyetir sama dia mau ngeprint gitu di kampus, gue ajak dia, terus pas di mobil itu kita dengerinnya NPR kan. Itu pas acaranya tuh musik klasik. Acaranya tuh musik klasik. Jadi ini terus gue gantilah itu radio, terus dia marah-marah. Itu musik klasik, itu bagus, kita harus enjoy the music. Itu lihat deh, kamu lihat part ininya. Oke. Sekarang kok jadi musik klasik, ya udah deh gue ngikutin aja. Jadi gue ngeliat dia masih berubah, jadi ya udah biarin aja lah kalau gue gitu. Oke. Ya, kalau gue bukan cara menikmatinya, tapi terutama genre kali ya. Menurut dia kadang-kadang gue nggak ngerti musiknya yang dia suka gitu, jadi meremehkan gue. Ketinggalan, gitu. Kita ini ketinggalan. Kita orang tua tuh nggak bisa, selera orang tua lah, boomer jadi, dia bilang. Boomer. Lebih ke situ sih. Dia memang sebenarnya ya sejujurnya dia hip hop, mendalami hip hop itu di saat kita nggak ada yang mendalami itu gitu. Jadinya ya memang dia tahu bahwa dia nggak bisa mempercayai selera kita gitu dalam hal genre itu ya. Sehingga itu terus berkelanjutan. Karena kadang mungkin dia merasa ada yang ya boleh lah nih lagunya gitu, lagu bapaknya ada yang boleh, tapi lebih ke ya biasa lah gitu. Lebih ke kayak gitu. Jadi menurut dia selera musik kita tuh biasa aja. Parah dia emang. Gitu. Iya, berarti nggak keren. Nah tapi secara secara umum, tapi lepas dari apa yang didengarkan atau tidak didengarkan Angan, tapi sebagai Gen X misalnya yang pernah besar dengan grunge gitu kan, bahwa ini musik yang menyelamatkan dunia di masa lalu gitu. Nah, apakah secara umum juga ada pandangan bahwa aduh musik sekarang itu apa sih gitu? Ada nggak kesombongan itu? Siapa? Dia atau gua? Kedua, Khalil sama Mbak Irma. Karena kan lepas dari apa yang didengarkan. Enggak. Nah, enggak, karena kebetulan Angan juga nggak dengerin musik yang zaman sekarang, Taufik. Oke. Ya kan? Dia dengerin hip hop. Ya, dia dengerin hip hop, tapi selain itu kayak yang top 40 atau segala macam itu dia nggak dengerin, kecuali yang hip hop ya, apalagi kalau ada musisi yang dia suka gitu. Misalnya itu dia dengerin. Tapi kalau ini jadi enggak, karena gini, kami tuh baru sadar karena beberapa waktu yang lalu ada dia lagi main ke rumah temannya.
bapak ibunya tuh artis mereka, seniman gitu ya. Bapak ibunya seniman Broadway, aktor Broadway gitu. Terus jadi kayaknya darah seniman pastinya harusnya masuk ke anaknya gitu kan ya. Nah tapi ternyata si anaknya ini dengerinnya musik-musik top 40 yang didengar di radio-radio sekarang gitu. Nah ketika Angan playdate itu ibunya kaget, loh Angan kamu mainin musik apa itu gitu, nyetel musik apa gitu. Ya, Angan muter Radiohead. Oh iya ya, kenapa anak gua dengerinnya musik-musik zaman sekarang ya, kenapa kita nggak ngenalin itu gitu. Terus dan teman-temannya sebaya mereka ternyata juga gitu. Jadi nah untung Angan ini nggak. Pada saat itu ibunya ngomong, ibunya pakai kaos The Clash. Jadi kalau lihat ibunya pakai kaos The Clash lagi gini, London Calling gini. Jadi kayak aduh dia tuh kayak menyesal gitu. Jadi terus ya gue jadi mikir, oh ya udahlah, mungkin setidaknya dia sesuai dengan yang kami bayangkan gitu, nggak keluar dari yang kami bayangkan gitulah. Iya. Tapi ya nggak tahu. Iya, gitu deh. Ya gitu deh lah, buktinya kenapa dia sekarang suka klasik. Ya enggak, gue jadinya pegangannya adalah kayak tadi bagaimana kita memberi kebebasan dia berselancar di internet karena dia pasti udah punya rambunya. Nah kalau soal musical taste gitu, gue cukup percaya kayaknya dia udah bisa dilepas lah, itu nggak perlu dikasih rambu-rambu. Kalau itu bahkan dia mungkin dia yang ngeledekin kita gitu. Jadi udah jalan yang benar itu. Ya kalau sebenarnya untuk hal terakhir sih sepertinya pengalaman kita sama gitu. Saya juga sering diledek anak saya kalau puter Guns N' Roses. Umur berapa sih? Sekarang umur 17, ya SMA kelas 3. Hah? Udah SMA kelas 3? Ya, udah mau kuliah. Ya, siapa namanya, Fik? Amira. Oh ya, Amira. Dan terus saya juga sering diledek sama dia gitu kalau denger Led Zeppelin di rumah atau denger hal-hal dari masa lalu gitu, Collective Soul misalnya, ini apaan sih gitu. Ya jadi untuk hal musik saya pikir mereka tadi Holil sudah bilang bahwa silakan mereka menemukan jalannya sendiri, dan mungkin lebih dari soal ideologi dan soal teknologi tadi, saya pikir tidak ada hal yang salah dalam taste music gitu kan, dan saya pikir kita bisa akhiri, I think we can end on that positive note setelah membahas hal-hal yang doom and gloom di awal tadi. Terima kasih sekali Mbak Irma, Bung Holil sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi soal hal yang sangat menarik ini gitu kan, dan saya pikir akan banyak teman-teman audiens yang akan banyak sekali bisa belajar dari apa yang kita bicarakan malam ini. Sekali lagi, good luck. Masih berapa lama lagi, Mbak Irma, di New York? 1,5 tahun lagi. Waduh, masih lama juga. Oke, semoga tetap sehat di sana. Good luck, Bung Holil, Mbak Irma. Terima kasih sekali, dan selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih banyak, XYZ. Oh, XYZ. Oke, terima kasih.